Jadi kemarin aku lihat video yang lagi viral itu dan tiba-tiba Niken datang. Dicariin kesana sini ternyata di sini aja nih anak. Jeng serius banget sih. Ini loh kasihan, masa ada pemulung diajar masa gara-gara dituduh mencuri. Oh ya, gimana ceritanya? Jadi dia tuh nemuin tas, terus disimpen sama dia. Mikirnya kalau ada yang nyari bakal dibalikin, malah diamuk sama warga. Ya itu sama aja dia mencuri, Jeng. Kan itu bukan haknya dia. Coba kalau dia taruh di situ aja dan ditungguin. Ya tapi kan niatnya baik. Akhirnya pun banyak YouTuber sama kelompok yang galang dana buat beliau. Oh ya? Iya. Iya, sama aja itu salah. Coba kalau misalnya ditungguin di situ, mungkin nggak bakal diajar masa. Terus kamu mau... Kayaknya menarik deh kalau kita bantuin pemulung. Baru aja mau dibilangin, udah inisiatif aja. Ayo Ken. Aduh, ntar dulu deh. Dulu tuh masih panas tahu. Aku tuh mau cerita dari kemarin nggak jadi-jadi. Iya, nanti habis ini aja ceritanya. Ayo. Tapi di mana ya nyari pemulung? Ngapain nyari pemulung? Kenapa nggak nyari rumahnya pemulung? Tumben pintar. Tumben mama pintar tahu. Yaudah cari Gi. Aku lagi yang nyari. Kan aku nanti nyetir. Iya deh. Karena aku bingung mencari pemulung di mana, untungnya Niken punya ide. Kita mencari rumah singgah yang didiami para pemulung. Niken, yakin ini tempatnya di sini? Iya sih, lokasinya sih di sini. Udah, mendingan kita tanya orang aja yuk. Ya udah yuk. Permisi. Permisi, Pak. Betul ini rumahnya Pak Mulut? Ya, betul. Mau ada apa ya? Mau tanya-tanya Bapak. Oh ya, bisa duduk dulu. Oh, nggih. Ya. Setelah sampai di sana, kami bertemu Bapak Mulut. Lalu kami dipersilahkan untuk duduk dan kami mengajak beliau untuk berbincang. Selamat siang Pak. Ini perkenalkan saya Niken sama teman saya Ajeng. Kalau di sini mohon maaf nama Bapak siapa? Terus di sini tuh posisinya apa Pak? Saya Pak Mulut. Saya tuan rumah sini. Oh. Pak Mulut bercerita, awalnya beliau tidak tega melihat pemulung di sekitar sana. Dan akhirnya beliau membuatkan rumah singgah untuk para pemulung. Berawal dari hanya 3 orang dan sekarang sudah ada 8 kakak di sana. Jadi yang membuat ini ya Pak ya? Ya kalau membuat sih dulu ya enggak Mbak. Cuman saya kan kasihan ada orang yang datang sini minta ditolongi, dikasih buatkan tempat tinggal. Sebenarnya gitu. Lama-lama dia ngajak temannya gitu. Berarti ini alamatnya ini masuknya di Jongkang Pak ya? Jongkang RT 06 RW 036 Sariarjo Ngaglik Sleman. Itu komplitnya kayak gitu. Untuk Bapak kan di sini sebagai tuan rumahnya ya Pak ya, maksudnya yang menampung di sini saudara-saudara di sini. Saya kan juga tak wanti-wanti. Siapa yang masuk sini harus punya kakak, harus misalnya suami ya harus ada surat-surat komplit. Kalau itu enggak ada, aku enggak mau. Karena kan itu nanti kan Tanggung jawabnya Pak. tanggung jawabnya saya loh. Totalnya berapa orang Pak di sini Pak? Ini ada 8 kakak. 8 kepala keluarga dan ada yang punya anak juga Ada yang satu rumah itu ada yang 4 orang, ada yang 3 orang, ada juga yang 5 orang. Jadi tidak lama sebelum kita datang ada kabar duka, yaitu salah satu penghuni di sana ada yang meninggal dunia karena ditabrak oleh pengendara motor yang tidak bertanggung jawab. Asalnya itu dia ditabrak Honda di tempat kerjanya, tempat ngamennya itu. Oh, pengamen Pak ya berarti? Ya, dia ngamen. Kecelakaan. Di depan Indomaret, ini loh jalan Kaliurang itu. Jadi kegiatan mereka adalah mencari rongsokan untuk yang laki-laki dan para perempuan mereka menjual air mineral, tisu, dan makanan ringan. Di sini mayoritas tuh kerjanya apa Pak? Ada yang apa aja gitu? Kalau yang semua pemulung ini, Pemulung terus? yang laki-laki itu, ya mulung itu, cari itu, pada yang perempuan minta-minta. Yang di lampu merah gitu ya Pak ya? Iya. Karena di lampu merah itu sering ada apa itu garuan-garuan dari Pol PP itu kan.
terus dia itu disarankan sambil jualan. Ada yang perempuan itu ada yang jual lempeng, ada juga yang jual tisu, ada yang jual aqua, itu sambil minta-minta itu. Kebanyakan dari mereka malah berasal dari Temanggung dan kota-kota lain selain Jogja. Dan ada juga yang sudah menetap di sana kurang lebih selama 15 tahun. Jadi kalau mayoritas yang di sini itu dari kota mana saja, Pak? Kebanyakan dari Temanggung semua ini. Kampungnya itu ada yang Gemawang, ada yang Keranggan, ada juga yang Precet, itu begitu. Sistem mereka memulung tidak melulu mengambil dari sembarang tempat, tetapi mereka juga membeli rongsokan dari orang-orang yang sudah tidak membutuhkan barang tersebut dengan harga murah, kemudian dijual kembali. Pak, kemarin sempat ada berita yang pemulung dituduh pencuri. Ini mohon maaf sebelumnya, sebenarnya ada tata caranya nggak sih Pak ketika mengambil barang rongsok atau gimana, itu ada tata caranya nggak sih Pak? Nah itu sebenarnya itu ya tergantung yang punya rosok Mbak. Biasanya kayak gitu. Kalau ini bapak yang pakai motor ini, itu dia juga sering beli. Oh beli ya? Jadi misalnya Mbak punya ya sebagian misalnya kerdus ditumpuk sama Mbak Pak aku punya ini tolong, nah, itu diganti duit, tapi ya nggak begitu mahal belinya, cuman sekedar misalnya kira-kira harga 20 gitu, paling-paling kasihkan 15 atau 10 gitu. Kalau di Jogja ini masih ada tempat yang seperti ini atau enggak ya Pak ya kira-kira? Kelihatannya masih tempatnya di seberang jalan sana, itu sebelah timur jalan raya itu. Yaudah Pak, sekian saja sih. Terima kasih sudah diluangkan waktunya. Terima kasih. Ya, siang Pak, ya sami-sami. Nama saya Rambat Astuti. Saya dari Temanggung, hampir 15 tahunan, kalau enggak 14 ya 15. Harapannya ke depannya ya untuk yang lebih bagus lah Mas, untuk anaknya, untuk cucunya, biar enggak seperti saya. Biar lebih enak lah hidupnya. Nama saya Sri Indriani. Cita-citanya ya pingin gimana ya? Pinginnya anak sekolah lagi biar bisa kuliah, tapi kan nggak ada biaya. Selamat Trianto, Temanggung. Kulo Bantul Langsal Temanggung. Kulo pun 15 tahun mriki. Sekitar 15-an nggih. Nggih karepe ngoten nek kulo niku wong paling sakniki niku utange niku kathah jeneng nek pun rampung boten ditanggungan kula ngoten niki sak dugen-dugene wong kula niku pancen pun boten mampu to kerja ngeten iki. Kudune niku nggih ajeng ting mriko ting kampunge kula ki ambak ngeten lho. Ketanggung nggih beban utang niku to Mas kalih kahanan kados ngeten iki nggih. Nek saged nggih pripun nggih usaha mawon lah, sabar kalih minjeng nek pun lunas nggih enten rezeki modal nggih usaha teng dusun nggih. Terima kasih. Di sana ada satu tempat yang tidak bisa dikatakan sebagai rumah karena hanya ditutupi oleh banner-banner bekas. Tempat itu biasanya sebagai tempat tidur beberapa anak dan di sampingnya terdapat kolam ikan lele. Mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut dan kami berpamitan untuk pulang. Akhirnya nyampe rumah juga. Jadi gimana? Tadi mau cerita apa? Gimana ya jelasinnya? Jadi kemarin-kemarin tuh aku mimpi aneh. Aku nggak tahu kenapa. Terus aku kebangun gitu aja. Jangan-jangan
Jangan-jangan apa? Udah deh nggak usah nakut-nakutin. Makanya kalau mau tidur tuh doa dulu. Udah tahu. Besok kayaknya kita pergi ke tempat pemulung yang bapaknya bilang tadi deh. Aduh, Jeng kan tadi udah, mau ngapain lagi sih? Udahlah besok ikut aja pokoknya. Dah, mau mandi dulu. Sepertinya besok kami akan mengunjungi rumah singgah pemulung lainnya yang ada di Yogyakarta. Berakhir sudah episode kali ini. Sampai jumpa di kabar baik selanjutnya.